Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Dimulai dari Hal Kecil. Umumnya manusia menganggap remeh hal-hal yang kecil karena dianggap kurang berarti dan kurang berguna. Fokus dan perhatian manusia semata-mata tertuju kepada hal-hal yang besar. Akhirnya banyak orang menempuh jalan instan dengan menghalalkan segala cara demi menggapai hal-hal yang besar, tanpa mau berjuang dari bawah atau memulai dari hal-hal yang kecil. Tetapi Alkitab justru mencatat banyak peristiwa dahsyat terjadi dan mujizat Tuhan dinyatakan bermula dari hal-hal kecil dan sepele. Contohnya, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang menurut pemikiran manusia tidak ada artinya. Kita akan melihat juga dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7, sebuah kisah yang mungkin kita pernah atau mendengar kisah ini, yaitu tentang seorang istri dari seorang nabi. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Dan ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepada abdi Allah dan berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ini adalah kisah seorang wanita yang ditinggal suaminya yang seorang nabi dan ditinggali hutang yang banyak, dan penagih hutang akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak sebagai ganti hutang. Tentu janda ini tentu sangat keberatan kalau anaknya sampai dijadikan budak sebagai pembayar hutang. Lalu janda ini pun mengadukan permasalahan hidupnya kepada Nabi Elisa. Lalu Elisa bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang kamu punya di rumah?" "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." Jawaban janda ini menyiratkan bahwa ia tidak mempunyai sesuatu yang berarti kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Menurut pandangan manusia, minyak dalam buli-buli yang sedikit itu tak sebanding dengan besarnya masalah. Apa artinya hutang yang banyak itu dibandingkan dengan hanya sedikit minyak dalam buli-buli? Namun cara pandang Elisa berbeda, yang melihat bahwa sebuah buli-buli berisi minyak bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena itu Elisa memberikan perintah, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar kepada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit," katanya. Dan ketika bejana-bejana itu sudah terkumpul, Elisa menyuruh wanita itu menuangkan minyak yang tinggal sedikit itu ke dalam bejana-bejana yang banyak. Pastinya ukuran bejana itu lebih besar daripada buli-buli. Jadi buli-buli minyak yang ada di dalam buli-buli itu hanya sedikit sekali volumenya. Tetapi Elisa menyuruh wanita ini meminta kepada tetangga-tetangganya, kepada siapapun itu, bejana-bejana. Tentu yang volumenya jauh lebih besar daripada buli-buli yang sedikit itu. Secara manusia mungkin dia berpikir, untuk apa minyak yang cuma sedikit ini kemudian disuruh tuang ke bejana-bejana yang banyak itu? Tapi perempuan ini taat dan mujizat terjadi.
minyak yang sedikit itu ketika dituang ke dalam bejana-bejana itu tidak berhenti mengalir sampai memenuhi semua bejana yang ada. Sampai bejana yang terakhir baru minyak itu berhenti mengalir. Dalam hal ini umumnya manusia itu punya nafsu atau keinginan yang berlebihan. Seandainya kita adalah wanita tersebut, pasti kita berpikir, wah kalau tahu begitu kita akan cari bejana yang sebanyak-banyaknya. Pasti minyaknya juga akan tambah banyak. Nah, apa pesan firman Tuhan hari ini? Banyak orang gagal karena melihat besarnya masalah dan berfokus kepada keterbatasan. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Sesungguhnya, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Tertulis dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Apa yang sedikit yang kita punya? Kemampuan, talenta, materi. Hargai itu, kelola dengan baik. Tuhan tidak bekerja berdasarkan besarnya kemampuan kita, tetapi Tuhan bekerja berdasarkan kesediaan kita menyerahkan apapun yang ada pada kita, walaupun itu sedikit. Kemudian Tuhan bekerja karena ketaatan dan kesetiaan kita. Kekurangan kita, keterbatasan kita, selebihnya Tuhan yang akan memperlengkapi. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang ada, karena Dia mampu dan Dia maha sanggup. Yang penting kita harus mempersembahkan apa yang ada pada kita sekalipun sedikit, dan sekali lagi yang terpenting juga adalah taat dan setia. Maka selebihnya adalah bagian Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21 tertulis, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau kita ini setia dan taat kepada perkara-perkara kecil, barulah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi untuk menjadi perenungan kita hari ini, apakah kita menyadari keterbatasan yang kita miliki? Mari kita memahami, kita tetap bersyukur ya, seberapapun ya, yang kita miliki. Terbatas, sedikit, tidak berarti, tapi jangan remehkan itu, jangan anggap sepele itu. Dan apakah keterbatasan itu membuat kita menjadi minder, menjadi rendah diri? Mari kita belajar untuk tidak menjadi minder, tidak menjadi rendah diri hanya karena keterbatasan kita. Karena apa? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan bisa bekerja memakai keterbatasan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang ada pada kita, sedikit atau banyak, mari kita mensyukuri. Yang punya banyak juga jangan menjadi sombong, jangan merasa menjadi lebih daripada yang lain, dan kemudian kita merasa bahwa itu adalah karena kita, karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Kalau kita punya banyak sekalipun, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita punya sedikit, mari jangan anggap sepele yang sedikit, ya, tetap bersyukur, dan kita percaya Tuhan sanggup melakukan mukjizat dari perkara yang sedikit itu. Dan apapun ya yang kita punya, ya kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita mau tetap taat dan setia kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apapun yang kami punyai, yang adalah anugerah Tuhan. Sedikit atau banyak, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami percaya kalau yang sedikit itu menjadi satu hal yang sangat-sangat terbatas, ya, di mana kami ya Tuhan memerlukan lebih. Dan kami percaya ketika kami setia dan taat, maka yang terbatas, yang sedikit itu bisa menjadi banyak oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dari perkara-perkara yang kecil. Kami
berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.